Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Dan pemirsa, sebagai bentuk dan komitmen nyata Polri dalam menangani kasus-kasus berat yang meresahkan masyarakat, Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil mengungkap kasus penemuan mayat dalam karung di daerah dan Mogot, Kota Tangerang. Untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Polri TV, Aisyah Baharsyah. Baik Aisyah, silakan dengan laporan Anda. Baik Joyce dan juga pemirsa Polri TV melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan juga Subdit 4 Polda Metro Jaya baru saja menggelar konferensi pers terkait dengan pengungkapan dan juga pengembangan kasus yang tengah viral dan meresahkan masyarakat, yaitu penemuan mayat di dalam karung yang dibuang di selokan air sekitar Jalan Dan Mogot, Tangerang Kota, di mana konferensi pers tadi langsung dipimpin oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra pada Jumat 25 April 2025. Dan pemirsa, kronologinya bermula bahwa pelaku merasa tersinggung karena diacuhkan oleh korban dan juga karena terkendala ekonomi, timbullah rasa pelaku ingin memiliki sepeda motor yang dimiliki oleh korban. Dan pada saat korban lengah, pelaku berusaha untuk mengambil sepeda motor milik korban. Namun karena ketahuan, akhirnya terjadi pertikaian antara korban dan juga pelaku. Teganya pemirsa bahwa pelaku bertindak kejam kepada korban dengan menyikut kepala korban bagian belakang, tepat mengenai tengkuk kepala belakang, dan juga memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Dan dalam keadaan yang tidak sadar atau lemah, kemudian pelaku membenturkan kepala korban ke lantai sebanyak 3 kali, kemudian juga menghunuskan besi dan 1 buah piring. Nah, untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa, pelaku tega mengiris-ngiris jari jemari korban untuk memastikan bahwa korban sudah tidak bernyawa. Karena menurut pelaku bahwa ketika darah sudah tidak mengalir, maka korban sudah tidak bernyawa. Kemudian pelaku membuang korban tepat di selokan yang berada di sekitar Jalan Dan Mogot, Tangerang Kota. Dan warga setempat menemukan korban tepat pada Selasa pagi pada 22 April 2025 terbungkus terletak di Jalan Raya Dan Mogot, Tangerang Kota. Pemirsa, setelah melakukan olah TKP dan juga identifikasi sidik jari, tim Inavis gabungan berhasil untuk mengenali korban. Korban merupakan berinisial AB, pria berusia 32 tahun asal Lampung Selatan yang merupakan rekan kerja satu kamar dengan korban. Dan tidak sampai 48 jam pemirsa, tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil untuk mengamankan pelaku, di mana tepat pada Rabu 23 April 2025 pelaku diamankan di indekosnya, yaitu di Kota Tangerang. Dan dari rekaman CCTV di mana pelaku membawa jasad korban, yaitu AP, dengan sepeda motor milik korban. Pemirsa, petugas juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa pakaian milik korban saat kejadian perkara terjadi, kemudian juga besi yang digunakan pelaku untuk menghunuskan kepada korban, serta handphone, dan juga karung serta sepeda motor milik korban. Dan atas perbuatannya pemirsa, di mana pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan juga 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara. Tentunya pemirsa, melalui perkara ini Polda Metro Jaya menegaskan akan terus berada di barisan depan dalam menyelesaikan perkara-perkara besar yang meresahkan masyarakat. Dan ini tentu menjadi komitmen dan juga bentuk nyata Polri untuk terus mengayomi, kemudian juga melindungi dan melayani masyarakat tentunya dengan profesional dan juga humanis. Demikian Joyce, laporan yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Aisyah Baharsyah atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Nenada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Pancoran dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 150 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar menuju ke arah Manggarai maupun yang akan menuju ke arah Kuningan. Untuk lalu lintas dari arah Kuningan maupun dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Pasar Minggu dalam situasi ramai dan tersendat. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun yang akan mengarah ke Selipi, saat ini dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi lancar menuju ke arah Selipi maupun yang akan menuju ke arah Grogol. Dan kendaraan melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam, didominasi oleh kendaraan pribadi. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Grogol maupun Selipi yang akan menuju ke arah Cawang dalam situasi ramai cenderung tersendat pada sore hari ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Pemirsa, Polres Probolinggo menerjunkan ratusan pasukan gabungan dari berbagai instansi terkait untuk meminimalkan tindak pidana kejahatan di momentum Hari Raya Idul Fitri. Kesuksesan Operasi Ketupat 2025 di Situbondo, Jawa Timur mendapatkan apresiasi warga. Berikut keterangan Kasat Lantas Polres Probolinggo, AKP Safik Jundira. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah melewati Operasi Ketupat yang dimulai dari tanggal 23 sampai 8 April. Itu alhamdulillah terutama di wilayah hukum Polres Probolinggo tidak ada kemacetan yang terlalu fatal sehingga menjadi masalah gitu. Jadi ya kemacetan biasanya cuma disebabkan oleh kendaraan yang mau crossing, kendaraan yang berhenti sejenak. Namun untuk kemacetan dapat kita minimalisir, terutama di wilayah hukum Polres Probolinggo. Nah, ini harus saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres atas bimbingannya sehingga bisa wilayah Probolinggo bisa aman. Saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat dan pemudik karena mau menaati aturan dalam berlalu lintas sehingga semuanya bisa berjalan baik. Jadi sesuai atas petunjuk arahan dari Bapak Kapolres, kami menempatkan pospam yang ada di exit tol gitu, mulai dari ujung dari Pospam Leces atau Probolinggo Timur, Gending, Keraksaan dan Paiton. Nah, di situ kami tempatkan anggota-anggota terutama di Keraksaan yang tahun lalu menjadi pusat dari kreditnya pemudik. Nah, itu kemarin bisa berjalan baik. Selain dari sudah dioperasionalkannya tol sampai ke Paiton, selain itu juga masyarakat dan anggota yang dapat bekerja sama dengan baik sehingga kepadatan bisa dikurangi dan diminimalisir. Di Probolinggo ini ada salah satu wisata yang skalanya bisa nasional sampai hingga internasional, yaitu Gunung Bromo. Jadi kemarin kita sudah pola-pola terutama kepada masyarakat yang wisata akan ke Bromo, kami himbau untuk sudah membeli tiket secara online. Sehingga yang datang sudah memenuhi kuota, masuk sudah membeli online. Jika belum, maka akan diputarbalikkan untuk membeli tiket dahulu. Dan jika kuota dari TNBTS atau wisatawan yang masuk ke Bromo sudah penuh, maka kami menawarkan beberapa titik lain, seperti Seruni Point, habis itu dari Hotel Lava View. Di situ juga ada titik-titik yang bisa untuk melihat sunrise. Selanjutnya setelah sunrise selesai sekitar jam 7 baru kuota untuk masuk Bromo akan ditambahkan. Begitu. Jadi akan mengurangi kemacetan yang terjadi jika ada masyarakat wisatawan yang akan masuk kepada Gunung Bromo. Nah, itu tidak kembali lagi atas bantuan masyarakat yang taat aturan, mau membeli tiket secara online
sehingga membantu kami untuk meminimalisir kepadatan yang biasanya terjadi dari liburan-liburan sebelumnya, namun di liburan kemarin di hari raya, liburan Lebaran, semuanya bisa berjalan dengan baik. Sinergitas dari TNI, Polri maupun stakeholder terkait, terutama kalau kami di bidang lalu lintas, di bidang Disub, itu sangat luar biasa. Kami rasakan di sini karena sebelum terlaksananya operasi ketupat, kami sudah memasang beberapa titik-titik palang pintu, beberapa rekayasa arus lalin. Nah, itu tentu saja tidak kami laksanakan sendiri, namun juga menggandeng dari stakeholder terkait, mulai dari Disub, dari Satpol PP, bahkan pada saat pengamanan ketupat, kami juga menggandeng dari hingga ke adik-adik ke pramuka, rekan-rekan dari TNI, dan dari Orari. Selalu saya himbau untuk masyarakat untuk dapat mentaati aturan lalu lintas, ya. Itu karena dari kami selalu menghimbau bukan kecepatan yang paling penting, namun keselamatan. Ada keluarga yang menunggu, ada anak istri menunggu di rumah, gitu. Jadi selalu saya himbau kepada masyarakat untuk selalu taati rambu dan peraturan lalu lintas, gunakan helm dan gunakan safety belt jika berkendara. Itu karena suatu hal yang bisa menurunkan dari fatalitas jika terjadi hal yang tidak kita inginkan di jalan raya. Pemirsa, sosok Ibda Rival Indrawata 35 tahun, Kapolsek Lubuk Batu Jaya dikenal luas oleh masyarakat sebagai anggota Polri yang berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada warga. Komitmennya terhadap tugas kepolisian tidak hanya terlihat dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tugasnya. Saat masih menjabat sebagai Babin Kaptimas di Desa Batu Gajah dan Pasir Keranji pada periode 2019 hingga 2022, Ibda Ripal aktif turun ke masyarakat. Ia membantu ratusan warga dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti akte kelahiran, KTP, dan kartu keluarga, terutama bagi warga yang mengalami kendala pernikahan tidak tercatat atau keterbatasan akses ke layanan publik. Salah satu wujud kepeduliannya adalah memfasilitasi seorang ibu dan anaknya yang kesulitan masuk sekolah karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Ibda Ripal langsung turun tangan dan mengantar warga tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan mobil pribadinya hingga dokumen dapat diterbitkan. Tidak hanya itu, Ibda Ripal juga dikenal responsif terhadap warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Ia beberapa kali mengantar warga sakit menggunakan kendaraan pribadinya, bahkan memberikan bantuan sembako dan kursi roda kepada warga lanjut usia yang membutuhkan. Kepedulian Ibda Ripal juga ditunjukkan dalam bidang pendidikan dan pembinaan generasi muda. Ia mendirikan taman bacaan anak di Desa Pasir Keranji dan turut menjadi pengajar di sana. Selain itu, ia juga membina mantan pengguna narkoba dan narapidana dengan menyediakan lahan pertanian, bibit, pupuk, serta dukungan logistik agar mereka bisa kembali produktif dan menjauhi narkoba. Perhatian kepada nelayan pun tak luput dari perhatiannya. Ia membantu menyediakan perahu. Pemirsa, kegiatan kemanusiaan dilakukan personel kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Kali ini Kanit Binpolmas Polres Lamongan, Ibda Purnomo, selain merawat ratusan ODGJ, Ibda Purnomo juga membagikan ratusan mangkok soto khas Lamongan gratis kepada warga. Inilah sosok Ibda Purnomo yang dengan ikhlas memasak dan langsung menyajikan ratusan mangkok soto gratis kepada warga. Aksi Ibda Purnomo ini pun menjadi viral di media sosial. Ibda Purnomo sudah cukup dikenal dengan langkah-langkahnya yang selalu ingin berbagi. Selain merawat ratusan ODGJ, Ibda Purnomo membuka warung kopi dan soto gratis untuk masyarakat. Tidak hanya kaum duafa, warga sekitar dan beberapa warga seputar wilayah Lamongan juga berbondong-bondong ingin menikmati soto Lamongan buatan Ibda Purnomo.
Ya, awal mulanya memang kami punya program sedekah nasi bungkus dan ini sudah masuk di tahun ke-10. Kalau orang dengan gangguan jiwa itu 7 tahun, namun untuk berbagi makanan gratis ini sudah masuk di tahun ke-10. Kenapa kok soto? Karena saya warga Lamongan. Dan Lamongan khas soto ayam. Jadi ini untuk melestarikan makanan khas warga Lamongan juga bersedekah untuk warga Lamongan. Saya memang luar biasa, Pak. Kegiatan setiap hari Jumat diadakan. Ya dulunya itu hanya 200, sekarang ditambah kursinya tambah 300 kursi, Pak. Tahu dari YouTube, Pak. Ya. Ibda Purnomo memastikan siapapun yang datang ke warungnya setiap hari Jumat tidak perlu merogoh kocek alias gratis untuk menikmati soto ayam khas Lamongan plus minumnya. Dari Humas Polres Lamongan, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri dan memimpin langsung Jambore Karhutla 2025 di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau siang ini. Jambore Karhutla yang diselenggarakan pada siang ini menjadi sarana untuk mengedukasi generasi muda dalam rangka meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran hutan dan kabut asap. Baru saja upacara pembukaan Jambore Karhutla 2025 di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dilaksanakan. Upacara pembukaan Jambore Karhutla 2025 ini dimulai sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia bagian Barat dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku inspektur upacara dan dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, Asisten Deputi Koordinasi dan Strategi Pertahanan, Dirjen Administrasi Kewilayahan, Menteri Kehutanan, Deputi Gakum Kementerian Lingkungan Hidup, serta Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB. Upacara pembukaan Jambore Karhutla 2025 ini merupakan Jambore Karhutla yang pertama kali digelar di Indonesia dengan diikuti lebih dari 2.000 peserta yang terdiri dari pramuka, pelajar SMA, dan mahasiswa, relawan penanggulangan api Mandala Agni dari 12 kota dan kabupaten di Riau hingga Polri, TNI, serta Forkopimda Riau. Dalam upacara pembukaan Jambore Karhutla 2025 ini, tadi juga dibacakan deklarasi Jambore Karhutla 2025 yang dibacakan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan dan diikuti oleh para peserta Jambore Karhutla 2025. Deklarasi Jambore Karhutla 2025 yang dibacakan pada saat upacara pembukaan Jambore Karhutla 2025 berisikan 4 butir-butir yang berisikan komitmen dukungan upaya pemerintah Provinsi Riau dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dan pencegahan pengerusakan hutan alam dan lingkungan. Dalam amanat yang disampaikan pada saat upacara yang berlangsung tadi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah provinsi serta seluruh Forkopimda Riau atas terselenggaranya segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui pencegahan karhutla. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga dalam amanatnya menyampaikan agar momentum ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai modal utama dalam menggapai visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.